嗨，大家好，欢迎您来我的pojok seram YouTube 频道。Yellow Melo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan membahas film dari Taiwan yang berjudul The Tag Along. Mari kita mulai. Motion, sebutan untuk hantu yang berwujud monyet atau anak kecil. Dia bisa membuat orang menjadi gila dengan memanfaatkan rasa bersalah seseorang. Seorang nenek yang bernama Lin Li Sui tengah berjalan di tengah hutan sendirian. Karena merasa ada yang memanggil namanya, dia pun menoleh tetapi tidak menemukan siapapun. Di kota besar, foto dan posternya tertempel sebagai pencarian orang hilang. Seorang nenek lainnya melihat poster itu dan berkata, "Sui, cepatlah pulang. Gue nungguin lu buat koploan bersama." Sesampainya di rumah, nenek itu mengomeli cucunya yang selalu begadang dan bangun pagi. Wei, cucunya berencana membawa pacarnya yang bernama Yi Chun untuk bertemu neneknya. Wei selalu terburu-buru meninggalkan neneknya karena kerjaan. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara yang memanggil nama lengkap sang nenek, yaitu Howen Sufang. "Hei, siapa itu yang berani-beraninya memanggil nama lengkap gue ya? Kalau ternyata cuma bocah, siap-siap aja gue ketok kepalanya." Ternyata tidak ada siapa-siapa. Sang nenek pun kemudian menutup jendela, tapi anehnya pintu seakan bergerak sendiri. Ketika nenek Howen ingin menghampirinya, dia terpeleset jatuh. Dia pun terheran melihat bercak-bercak yang mengarah ke pintu itu. Masih dalam kebingungan, sepasang tangan yang tidak terlihat seperti tangan manusia itu mencoba memegang kepalanya. Bayangan hitam pun membubuhi bagian matanya yang sudah pasti menunjukkan hal buruk. Wei mengendarai motor sambil mendengar acara siaran Yi Chun pacarnya. Ada panggilan masuk ke ponselnya, dia lalu mematikan panggilan yang ternyata dari neneknya itu. Sampailah dia di kantor dan kembali nenek Howen menelponnya. Dikarenakan ada pelanggan, Wei mau tidak mau mematikan panggilan ponsel dari neneknya. Wei begitu asik dengan kerjaannya sebagai marketing perumahan. Ketika dia sudah selesai dengan pengenalan produk, dia pun mematikan lampu-lampu yang ada di rumah itu dan sekilas seperti ada yang lewat di belakangnya. Ketika dia hendak berjalan keluar, dia melihat ada sebuah bungkusan dan Wei langsung mengira itu kiriman dari neneknya. Wei tidak menemukan neneknya, dia pun mencoba menelepon dan lagi-lagi karena customer dia menutup teleponnya dan pergi. Malamnya Wei menjemput pacarnya dan pulang bersama. Tapi sebelum sampai di rumah, Wei mengajak pacarnya untuk melihat rumah yang telah dia beli dengan membayar uang muka dari hasil penggadaian rumah neneknya. Perdebatan pun dimulai. Yi Chun tidak ingin disalahkan oleh neneknya, tapi alasan yang utama adalah Yi Chun tidak ingin menikah dan mempunyai anak. Setelah mengakhiri pertengkaran, mereka pun kembali ke rumah. Neneknya mengatakan Asoy sudah pulang dan dia ingin pergi berkaraoke dengannya. Keesokan harinya, Wei masih dengan kebiasaannya yang selalu bangun telat dan menyalahkan neneknya yang telah mematikan alarmnya. Tapi kali ini neneknya tidak terlihat berada di rumah. Di luar sana, nenek Asoy yang sudah menghilang selama 7 hari akhirnya kembali. Wei lalu menanyakan kepada nenek Sui apa dia melihat neneknya. Nenek Sui bertingkah aneh dan meminta maaf kepada Wei entah untuk alasan apa. Dia hanya berucap maaf berkali-kali. Wei si cucu durhaka tidak begitu menggubrisnya dan pergi ke kantor. Sesampainya di kantor, dia mendapatkan paket kiriman yang berisi kamera pocket. Wei pun memutar video yang di dalamnya ternyata adalah rekaman nenek Sui dengan geng segerombolan manula yang mendaki gunung. Ada yang aneh di sana. Di antara para manula, ada seorang anak kecil yang mengikuti mereka dari belakang. Tiba-tiba teman sekantor mengatakan mencium seperti bau bangkai tikus, tetapi Wei mengaku tidak mencium apapun. Malamnya, Wei kembali ke rumah seperti biasa. Dia lalu menanyakan kepada Paman Kun selaku security di daerah itu apakah kamera itu kepunyaan nenek Sui. Pak security mengiyakan dan mengantarkannya ke rumah nenek Sui. Rumah itu dalam keadaan gelap seperti tidak berpenghuni. Sekilas seperti ada yang duduk di belakang meja. Tetapi setelah Wei berbalik, ternyata tidak menemukan siapapun di sana. Tiba-tiba ada suara barang yang terjatuh dan pecah. Elektronik pun menyala dengan sendirinya dan memutarkan lagu, sedangkan Paman Kun merasa belum menyalakan saklar listrik. Semua pintu tiba-tiba tertutup. Terdengar ada yang sedang berlari di tangga dan pintu di belakang mereka pun terbuka. Dengan segera mereka pun berlari keluar. Hari demi hari nenek Wei belum juga pulang. Akhirnya dia meminta rekaman CCTV kepada Pak Kun di hari terakhir neneknya yang tampak berjalan keluar. Wei merasa ada yang aneh dengan cara jalan neneknya dan terus mengulang rekaman itu dari berbagai sisi. Di sana terlihat neneknya di bawah seorang anak kecil. Paman Kun juga memutar rekaman di mana dia dan Wei yang berlari keluar dari rumah nenek Sui yang terekam ada seorang anak kecil yang keluar mengikuti mereka dari belakang.
Poster orang hilang pun dipasang kembali. Radio juga menyiarkan tentang ciri-ciri nenek Howen. Keesokan harinya, seperti biasa, Wei tertidur seperti mati suri, bahkan tidak terganggu dengan bunyi alarm yang keras. Tampak tangan seperti neneknya mematikan alarm dan membangunkannya. Wei terbangun dan mendengar suara di luar. Dia melangkah keluar dan melihat neneknya yang sedang makan dengan seorang anak kecil. Itu adalah masa ketika dia masih kecil. Wei menghampiri meja makan di mana sebenarnya memang tidak ada siapa-siapa di sana dan ada seorang yang memanggil nama lengkapnya. Wei mencoba mencari arah suara yang memanggilnya dan tiba-tiba lemari bajunya terbuka dengan sendirinya. Ketika dia hendak mendekati lemari itu, lagi-lagi suara yang memanggil namanya terdengar dan Wei pun menemukan bercak di sepanjang koridor. Wei kembali ke ruang makan dan melihat ke bawah meja di mana dulu sewaktu kecil dia menuliskan bahwa dia berjanji akan makan bareng neneknya setiap hari. Tiba-tiba ada sebuah tangan menyentuh pundak dan memanggil nama lengkapnya kembali. Wei kaget dan menoleh ke belakang tetapi tidak mendapati siapapun. Tiba-tiba di meja ada yang berdiri dengan rambut terjuntai. Wei memperlihatkan ekspresi ketakutan dan seperti menahan sakit sampai urat-urat lehernya seperti memberontak ingin keluar. Sebuah tangan yang tercetak di wajahnya seperti ingin menutup matanya dan dia pun terbangun dari mimpinya. Wei menemukan neneknya sedang masak di dapur. Dia pun menghampiri dan memeluk neneknya sambil menangis. Nenek, aku mau netek. Bego lu ah. Neneknya hanya mengatakan agar mengundang pacarnya untuk makan bersama. Yi Chun masih on air di ruangan penyiar. Ada seorang penelpon bernama Su Hui yang berulang-ulang mengatakan dia tidak mencintaiku. Baru saja Yi Chun ingin menghiburnya, tiba-tiba sambungan terputus dan muncullah sosok Wei yang berdiri di luar. Wei mengajak Yi Chun untuk makan bersama di rumahnya karena diundang oleh neneknya. Wei terlihat sedikit aneh dan keringatan seperti tikus kecebur got. Yi Chun menyetujuinya tapi sebelumnya mereka akan singgah ke dokter karena Wei terlihat tidak sehat. Yi Chun mendaftarkan Wei dan menyuruhnya untuk duduk di ruang tunggu. Tetapi ketika selesai Wei sudah entah berkeliaran kemana. Yi Chun lalu mencarinya dan ternyata dia sedang berdiri di luar ruang bayi dan memandangi para bayi di sana. Wei mulai ngelantur dan bertanya, kenapa kau tidak ingin menikah denganku? Kenapa kau tidak ingin punya anak? Yi Chun mengajak Wei untuk bertemu dokter tapi Wei melangkah pergi dan mengatakan akan pulang makan bersama neneknya. Sebelum Yi Chun pergi, dia melihat ke dalam ruangan bayi itu dan ternyata hanya box-box bayi tanpa adanya bayi di sana. Mereka pun sampai di rumah. Sekilas ada sesuatu di atas lemari. Ketika Yi Chun melihat ke sana, sosok itu sudah hilang. Lebih anehnya lagi, di meja makan hidangan makanan itu dipenuhi ulat dan serangga. Wei tampak menikmati dan memakannya dengan lahap. Yi Chun lalu melapor kepada Paman Kun. Setelah mereka sampai di rumah, Wei sudah tidak ada dan meja itu sudah bersih. Merasa ada yang tidak beres, Paman Kun pun melakukan ritual pengusiran hantu. Yi Chun tampak mengambil kamera dari kamar Wei. Kabar hilangnya Wei juga sudah disebarkan lewat radio. Seseorang menelpon dan mengabarkan nenek Wei telah ditemukan oleh polisi sedang berjalan di jalur motor tanpa membawa apapun. Neneknya terus melantur, begitu banyak orang, begitu banyak pohon. Dokter mengatakan kondisi badannya masih terbilang baik, hanya dehidrasi. Tetapi jiwanya sangat tidak stabil dan tiba-tiba nenek berteriak bahwa dia sudah menyebut nama Wei berkali-kali. Menurut teori Paman Kun, Wei pasti sudah dibawa hantu ke gunung. Yi Chun mencari informasi di internet seputar hantu gunung. Konon katanya hantu gunung yang dikenal dengan sebutan Hosyan membuat orang hilang pikiran dan menyesatkan mereka. Jika sudah begitu, maka bakarlah petasan untuk menghancurkan mantranya agar bisa kembali. Di tempat lain, Paman Kun yang sedang bertugas jaga mendengar seseorang memanggil nama lengkapnya dari walkie-talkie disusul oleh suara panggilan yang lebih dekat disertai jendela yang bergeser sendiri. Ketika dia menyenter, terlihat ada sesosok seperti anak kecil setengah monyet yang melompat naik ke atas pohon dan tiba-tiba sosok itu sudah tergelantung terbalik menempel di atas kaca. Paman Kun mencoba untuk menyalakan petasan tapi terlambat. Makhluk itu menyerangnya duluan. Kembali ke rumah sakit, dokter menginformasikan diagnosa terbaru tentang nenek Howen yang kemungkinan mengalami keracunan makanan. Setelah diperiksa lebih lanjut, mereka menemukan kepompong ngengat yang jenisnya sangat beracun dan masih hidup di dalam muntahannya. Yi Chun pun mencari tahu tentang ngengat beracun yang berkepala elang yang disebut-sebut tadi. Ngengat yang dimaksud itu ternyata terlihat seperti wajah seorang gadis. Ketika Yi Chun sedang tertidur, komputer dan kameranya tiba-tiba menyala sendiri dengan memutar kembali berita tentang hantu gunung. Yi Chun terbangun dan mendapati jendelanya terbuka. Ketika dia hendak menutup kembali jendela itu, tangannya dipenuhi darah. Keanehan semakin menjadi di mana di kasurnya dibanjiri darah dan semakin meluas.
Tidak hanya sampai di sana, sesosok hantu gadis kecil itu kini jongkok di depannya. Yi Chun semakin ketakutan dan tiba-tiba hantu anak kecil itu menghilang. Sekarang dia manjat merayap di dinding. Dek, kamu ini hantu anak perempuan, monyet, atau cicak sih? Tadi terlihat merayap ke atas, sekarang tiba-tiba sudah di samping muka Yi Chun dan berteriak. Lalu Yi Chun pun terbangun dari mimpi buruknya. Nenek Howon akhirnya pulih dan kembali ke rumah. Nenek Howon lalu berpesan kepada Yi Chun jika Wei sudah kembali ke rumah, katakan padanya bahwa nenek memberikan rumah ini kepadanya. Suruhlah dia jangan terlalu bekerja keras. Nenek lalu menyuruh Yi Chun untuk mengambilkan sebuah kotak di atas lemari untuknya. Setelah itu nenek mulai bercerita. Anak gadis itu mendatanginya lagi semalam dan mengatakan bisa mengantarkannya bertemu dengan Wei, tetapi dia menginginkan sepatu, sambil membuka kotak yang ternyata berisi sepatu tersebut. Seharusnya aku yang dibawa, bukan kalian. Yi Chun semakin tidak mengerti apa yang dibicarakan nenek. Dia lalu melanjutkan, Wei pasti sangat mencintaimu sehingga dia tidak menyebut namamu. Yi Chun langsung pergi menemui Paman Kun dan menitip pesan untuk menjaga nenek Howon karena dia akan berangkat bekerja. Paman Howon tampak aneh. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya mengangguk karena sesungguhnya Paman Kun sudah didatangi sosok hantu gak jelas itu sebelumnya. Yi Chun mencoba mencari informasi lebih detail tentang serangga ngengat yang beracun itu lewat siaran radio untuk siapa saja yang mengetahui agar bisa mengontaknya segera. Ketika Yi Chun beranjak dari kursinya untuk menyudahi pekerjaannya hari itu, seorang anak kecil berlari melewatinya yang awalnya dia berpikir itu adalah Bebe, anak dari temannya, tapi nyatanya Bebe sedang bersama ibunya. Seseorang juga tampak berlari lewat. Dalam bingungnya itu dia dikagetkan dengan bunyi telepon yang berdering sedangkan yang lain seperti tidak mendengar sama sekali. Dia pun mengangkat telepon itu dan tidak terdengar apapun. Tapi Yi Chun menulis di sebuah kertas ada dua kata yaitu Wan Long Keng dan Sen Keng Gao. Apa gue yang budak ya? Ponselnya kini berbunyi. Yi Chun segera kembali ke rumah nenek Howon yang dimana di sana sudah ada polisi yang sedang menanyakan Paman Kun tentang kemana perginya si nenek. Menurut Paman Kun, nenek hanya bilang dia mau ke gunung untuk menemuinya. Gunung mana? Menemui siapa? Nemuin mantan. Ya cucunya lah. Yi Chun lalu seakan mengingat sesuatu dan dia mengatakan Gunung Wan Long Keng. Mata Paman Kun langsung meliriknya dengan penuh kelicikan. Polisi lalu mengarahkan pasukannya ke arah Gunung Wan Long Keng. Di tempat lain, nenek Howon tampak memasuki sebuah hutan yang lebat tanpa membawa apapun. Yi Chun yang masih di rumah nenek menemukan sebuah foto dia dan kekasihnya Wei, yang dimana di belakangnya tertulis, Chun, aku akan menikahimu dalam waktu 5 tahun. Membaca itu, dia pun menangis. Yi Chun dan tim SAR pun berencana untuk mendaki gunung dengan misi penyelamatan. Yi Chun juga dibekali beberapa barang yang mungkin diperlukan jika ternyata dia terpisah dari tim dan tersesat di gunung. Pencarian pun dimulai. Tidak jalan terlalu jauh, ternyata si nenek sudah tampak terkapar di bebatuan. Mereka pun segera membantunya. Nenek ternyata dalam keadaan sadar dan menyuruh Yi Chun untuk segera pergi karena mereka akan menangkapnya. Selain menemukan nenek, mereka juga menemukan 11 sepatu di sana yang diyakini kepunyaan Wei. Nenek sudah dievakuasi duluan oleh tim medis. Selebihnya mereka melanjutkan pencarian Wei. Hari semakin gelap, Yi Chun masih tampak merenungi Wei dan tiba-tiba suara serangga terdengar jelas. Salah satu anggota tim SAR mengatakan memang sudah seperti ini jika berada di gunung. Selama kita bisa saling menghormati maka dapat hidup berdampingan. Mereka tidak akan membahayakan. Dia lalu bercerita bahwa menurut legenda setiap pohon itu mempunyai jiwa. Jika kau menebang pohon tanpa alasan maka gunung akan menangkap seseorang dan menanamkannya di gunung. Caranya, Ekek juga nggak tahu. Belum pernah ditanam soalnya. By the way, lu gimana caranya kok tahu pacar lu dibawa ke gunung ini? Itu karena si bekas pemandu gunung yang bernama Wan Tianse yang kasih tahu. Hah? Gimana caranya? Emang lu kenal dia? Ya iyalah, dia itu pelindung kami. Dia membuat semua jalan yang kau lihat di sini. Yi Chun mengatakan bahwa dia menelpon ke kantor dan memberitahu nama gunung ini. Jangan bercanda loh, secara dia sudah lama meninggal. Kakek gue bilang dia pemandu di gunung ini saat penjajahan Jepang. Bokis lu ya? Yi Chun pun terheran-heran. Keesokan harinya mereka melanjutkan pencarian. Di depan ternyata jalanan bercabang menjadi 3 bagian dan mereka pun memutuskan untuk membagi anggota menjadi 3 grup dan berpencar. Yi Chun terlihat sudah kelelahan dan berjalan paling belakang. Dia pun akhirnya ketinggalan. Yi Chun semakin panik dan berlari cepat tapi tetap aja dia tidak menemukan grupnya. Dia seperti melihat orang yang melintas dan segera melambaikan tangan tapi tidak ada yang mendengarkannya. Hari semakin larut. Dia pun mengikatkan kain merah di pohon sebagai tanda keberadaannya seperti kesepakatan awal dia dan tim SAR.
lalu dia meniupkan peluit sepanjang jalan. Pernah dengar nggak guys, kata orang zaman dahulu tidak boleh bersiul ataupun meniup peluit di malam hari karena itu sama seperti mengundang makhluk halus. Jauh berjalan ternyata dia hanya berkeliling di sana-sana saja. Suara serangga itu kian keras terdengar. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuknya. Yi Chun kaget dan menyalakan obor. Tak disangka serangga beracun yang segede bagong itu menampakkan diri dan mengeluarkan sekutunya dari balik sayap. Tiba-tiba terdengar ada yang memanggil nama panjang Yi Chun. Dia lalu menyalakan obor kembali dan kini terdengar ada anak kecil yang memanggilnya ibu. Seorang perempuan terlihat tertanam di pohon dengan mengatakan dia sudah tidak mencintaiku. Semakin lama semakin banyak penampakan arwah-arwah korban yang tertanam di pohon dan terdengar berisik yang dimana masing-masing berbicara sendiri. Di dalam perut Yi Chun tampak seperti ada sesuatu yang terus memanggilnya ibu. Yi Chun mulai mengalami pendarahan dan mengerang kesakitan seakan-akan dia akan melahirkan. Anak setan baru dilahirkan udah segede ini. Anak itu terus memanggilnya ibu dan menanyakan kenapa tidak menginginkannya. Kenapa mau membuangku? Yi Chun pun menangis dan memeluk anak itu sambil berkata maaf. Dia pun terbangun dari tidurnya dan terheran-heran kenapa dia ada di rumah baru yang dibeli Wei dulu, bahkan Wei juga ada di sana. Yi Chun memeluk Wei dan mengatakan bahwa dia bermimpi buruk. Wei menjawab, "Jangan takut, sekarang kau sudah menemukanku." Jawaban yang sangat mencurigakan. Yi Chun menanyakan di mana nenek. Wei menjawab, "Nenek sudah 2 tahun di panti jompo. Kan kita sudah sepakat karena kau tidak ingin tinggal bersamanya. Ingat tidak?" Merasa ada yang tidak beres, Yi Chun pun berhenti makan dan berusaha untuk kabur tetapi selalu dicegah oleh Wei. Yi Chun masih mengantongi obor dan ketika Wei berubah menjadi sosok aslinya, Yi Chun pun menangkalnya dengan obor itu dan dia kembali ke kehidupan nyatanya di gunung. Banyak sekali tuyul-tuyul yang bergelantungan di atas pohon. "Woi, kerja woi. Nyolong duit, bukan gelantungan di atas pohon." Dengan obornya, Yi Chun seperti melihat Wei yang terikat oleh ranting pohon. Yi Chun pun mencoba melepaskan ranting pohon tersebut. Makhluk-makhluk gak jelas itu pun bermunculan. Yi Chun membawa Wei keluar dari sana. Mereka pun dikejar oleh segerombolan hantu. Wei menyuruh Yi Chun untuk pergi karena harus ada satu orang yang tinggal. Wei ditangkap oleh hantu cilik itu. Kini Yi Chun terlilit oleh ranting pohon. Hantu anak kecil itu berubah menjadi siluman serangga yang tampak siap menerkam mangsanya. Yi Chun juga tidak mau menyerah. Dia mencoba mengambil sesuatu dari kantongnya. Yi Chun mengingat kembali masa-masa yang telah dilaluinya. Dengan segenap tenaganya dia berhasil menyalahkan dan menyudutkan obor itu ke muka siluman tersebut. Bukannya menyerah, siluman itu malah beringas dan siap menyerang. Untungnya sebuah cahaya terpancar entah dari mana asalnya dan para siluman itu pun memudar lalu menghilang. Tim SAR pun akhirnya menemukan mereka. Yi Chun dan Wei selamat dari perangkap para hantu gunung dan berkumpul kembali bersama nenek. Yi Chun pun akhirnya memutuskan untuk menikah dengan Wei dan mengandung seorang anak. Pesan Yi Chun, di hati setiap orang tumbuh sebuah hutan. Jangan biarkan sifat keras kepala kita menghancurkannya. Luangkan waktu untuk diri sendiri, terkadang kita harus mengungkapkan rahasia kita. Tamat. 喜欢看的话可以按赞、分享、订阅、开小铃铛，才可以收到其他影片哦。Sampai jumpa.